jadihi. Pertama tidak ada Khadijah. Nabi dinikahi di Mekah, dinikah sama Nabi di Mekah. Dan perlu diketahui, Nabi yang dilamar oleh Khadijah. Nabi tidak melamar. Ya. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang melamar laki-laki duluan, tidak ada masalah. Bisa jadi karena kebaikan akhlaknya yang laki-laki, kemuliaan adabnya, boleh. Ya, misalkan tuh, anak-anak ini, sila genteng, Masya Allah. Coba sandasan kade. Boleh. Ini pas kita koan-koan. Oh, siapa sih Eman ini? Anak saya. Tidak ada harus. Karena Rasul SAW itu dipinang oleh Sayyidatuna Khadijah. Lah, selain daripada itu, Khadijah tadi itu pernah bermimpi. Datang bulan yang turun ke rumahnya. Kok mimpi ini berulang 2 kali? Setelah itu tanya kepada Amanda yang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah orang yang beriman kepada kitab sebelumnya. Terus cerita, tadi malam saya mimpi ada bulan datang ke saya. Tiba-tiba saya, yang mimpi kedua saya lihat seakan-akan langit itu terbelah. Itu di situ ada saya lihat cahaya. Kata Waraqah, absyiri ya Khadijah. Kasih kabar gembira kau wahai Khadijah karena engkau akan dipersunting oleh Nabi Muhammad. Akhirnya nikah dengan Nabi, kemudian punya anak berapa kemarin? Yang dari Khadijah berapa? 6. Anaknya Nabi 7. 1 dari Maria Kiptia, 6 dari Khadijah. Kulluhum min Khadijah illa Ibrahim famin Mariatul Kiptia. Semua anaknya dari Khadijah. Hanya 1 yang namanya Ibrahim dari Mariatul Kiptiyah. Khadijah tadi itu wafat. Khadijah tadi itu setelah pemboikotan kota Mekah selama 3 tahun. Setelah itu wafat Khadijah. Itu yang pertama. Yang kedua, Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah meninggal sebelum Rasulullah SAW. Makanya ketika nikah dengan Nabi, beberapa saat beliau meninggal. Punya julukan Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Kenapa? Karena perhatian yang sangat besar kepada orang-orang miskin, Zainab tadi itu. Kemudian beliau dimakamkan di Baqi, Zainab itu. Sekarang yang selanjutnya jamnya Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramla. Sekarang Aisyah. Sepeninggal Sayyidatuna Khadijah, Nabi ditawari oleh seorang wanita, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mau menikah lagi? Kata Nabi, tanya, apa ada perempuan? Ada 2. Ada yang janda, ada yang pakan. Nah, tanya yang janda apa? Yang kawan dia. Terus beliau mengatakan, Yanda Aisyah binti Zam'ah, yang perawan adalah Aisyah binti Abi Bakar. Kata Nabi, ya sudah. Saudah dulu yang dinikahi. Saudah binti Zam'ah, Masya Allah. Saudah binti Zam'ah ini orangnya menghibur sama Nabi. Sampai ketika sholat di belakang Nabi, fa'atal ruku, Nabi memperlama rukunya. Saudah binti Zam'ah ini aku elongga. Ya, nah. Setelah itu, setelah bangun, bilang, ya Allah, abidkillu ruku'na Rasulullah, sampai para mimisan ini. Ya. Hampir keluar darah dari hidung. Fadhahika Rasulullah, Nabi tertawa. Jadi Saudah ini Saudah ini sempat mau dicerai sama Nabi. Kemudian kata Saudah, wahai Nabi, jangan dicerai saya, karena saya sudah tidak butuh laki-laki. Biar nanti giliran saya itu diganti kepada Aisyah. Jadi Nabi ketika giliran Aisyah dapat 2.
Gilirannya Aisyah sendiri, gilirannya Saudah yang diberikan kepada Aisyah. Makanya jangan heran kalau banyak riwayat hadis berurusan dengan rumah tangga, perawinya adalah Aisyah. Kalau orang Syiah mengatakan mak bisa Aisyah, hidup cuma berapa tahun, lah ente tidak tahu sebabnya. Karena kebencian ente menutup biografi Aisyah. Itu Aisyah 2 kali jatahnya Saudah dan jatahnya Aisyah itu sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan senikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, termasuk orang ahabun nas ilayya Aisyah wa minar rijali abuha. Langsung ada nas dari Nabi. Mun tahu orang yang paling saya senang siapa? Aisyah. Mun laki ana Aisyah. Mun sudah dapat apa? Mun sudah dapat nas cinta dari Nabi. Wow, sudah. Jangan ngocak masuk surga ya Ustaz. Ya saya tanya gendeng. Beremah. Bukan tidak ada nas apa? Surga. Ya, iya. Dengan nas cinta saja akan disampaikan, akan disandingkan bersama beliau di surganya Allah. Kemudian keutamaan Aisyah banyak sekali, diantaranya adalah dapat salam dari malaikat Jibril. Hadza Jibril yusallim alaiki. Iya, Aisyah pada Jibril kirim salam. Berak. Ya. Mun kita salami malaikat. Mas Dori pada salam malaikat ini. Wah. Fitnah seminggu. Kena pikiran. Ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, orang yang Masya Allah pernah ditawari ketika ayat takhyir, ayat milihan. Kau akan milih duniawi apa milih Nabi Muhammad? Pertama kali yang ditawari Aisyah. Ya, benar milih apa? Milih kau apa boleh? Kebun Aisyah. Wanaftina milih saya. Salah kan Nabi, terbersit milih apa saya ada. Saya Nabi Muhammad. Banyak kemuliaannya. 1, riwayatnya ya. Pertama, perawan. Satu-satunya wanita yang dinikahi perawan. 2, sering lomba sama Nabi. Sering main sama Nabi. Lomba berkah. Iya. Nabi lama kalah. Setelah itu Nabi menang. Nabi mengatakan, hadhihi bitilka. Hari pembalasan saya lomba kalah. Nah itu. Hidup rukun sama Aisyah. Terus ketiga, dapat salam dari malaikat Jibril. Keempat, Nabi meninggal di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah, disiwaki dengan siwaknya Aisyah, pakai ludahnya Aisyah. Luar biasa Siti Aisyah ini. Kemudian kelima, ada nas wanita yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabbun nas ilayya Aisyah wa minar rijali abuha. Masya Allah Aisyah. Sudah? Aisyatun wa Hafsatun. Kan Hafsah. Siapa Hafsah? Hafsah binti Umar al-Khattab, putrinya Umar bin Khattab. Janda. Suaminya dulu namanya Khunais bin Kulafah As-Sahmi. Ya. Kemudian setelah wafat Hafsah dinikahi oleh Rasulullah SAW kira-kira 1 tahun. Enggak, setelah Uhud persis. Ada Hafsah binti Umar bin Khattab. Makanya Hafsah juga pernah dicerai sama Nabi. Hafsah dicerai sama Nabi, langsung turun malaikat Jibril dan mengatakan, ya Rasulullah, nah Allah mengatakan rujuk Hafsah, fa inna qawwamah, karena Hafsah orang yang ahli puasa dan ahli bangun malam. Rojahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dirujuk sama Nabi. Ketika dicerai sama Nabi, Hafsah itu Sayyidina Umar bingung. Aduh, siapa Umar ini? Putrinya dicerai sama Nabi Muhammad. Orang tak senang kakak, tang anak. Sampai bingung, akhirnya itu tenang kembali Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian dinikah oleh Nabi
pada umur 20 tahun. Wafat pada zaman Marwan bin Hakam. Berarti zaman Sayyidina Hasan. Ya, Sayyidina Hasan. Umurnya berapa? 60 tahun pas wafat. Sudah? Kemudian Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Saudah sudah kita bahas tadi. Maimunatun. Nah, sekarang Maimunah bintil Harits. Maimunah bintil Harits. Janda. Dulu suaminya namanya Mas'ud bin Amr di Firaq. Kemudian dizuat lagi sama Abu Rahm bin Abdul Uzza. Wafat Abu Rahm. Kemudian dinikah oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 7 Hijriah. Ya, Maimunah. Ini adalah orang yang terakhir dinikahi oleh Nabi. Wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat pada umur 80 tahun. Nabi wafat duluan, baru beliau hidup sampai umur 80 tahun beliau wafat. Kemudian Sofiyatun Maimunatun wa Romlah. Romlah namanya Ummu Habibah. Romlah binti Abi Sufyan. Ya, bayangin. Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Badale Abu Jahal. Putrinya dinikahi sama Nabi. Tak bengal berumah kanjeng Nabi. Marah? Iya. Makanya ketika kena sama Nabi, anaknya tadi itu suatu saat Abu Sufyan datang ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian masuk ke rumahnya Nabi. Kan abahnya kan ya. Kan abah mertua berarti kan. Duduk di kasurnya Nabi. Loh, diusir sama Romlah. Bagus, saya tujuh desa. Dah boleh. Ayo, minggir. Marah dia. Kau berani mengusir ayahmu di sini? Katanya, maaf, wahai ayah, itu kasurnya Nabi. Tidak boleh diduduki oleh orang yang belum beriman. Ketika anak sudah ada di tangan suami, sudah harus membela suaminya. Begitu, selama tidak boleh. Hadza Ramlah binti Abi Sufyan masuk Islam, hijrah ke Habasyah dulu bersama Abdullah bin Jahash. Kemudian Ubaidillah bin Jahash. Suaminya tiba-tiba sorot masuk Nasrani. Kemudian setelah dia langsung janda kan, dinikah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah. Siapa Hindun? Hindun namanya Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Ummu Salamah namanya Hindun. Punya suami dulu namanya Abu Salamah. Iya. Abu Salamah ini, asik ya, Abu Salamah ini sepersusuan sama Nabi. Ayo saya tanya, oleh apa enggak Zuat? Taretan sepersusuan, oleh apa enggak? Mantan taretan. Benih mantan ya? Mantan binina taretan. Tak apa-apa. Boleh apa enggak? Tak apa-apa. Boleh, jangan sepersusuan. Boleh semuanya. Boleh. Abu Salamah adalah sepersusuan sama Nabi, istrinya namanya Hindun. Wafat Abu Salamah wafat dinikah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kisahnya Raksi. Ketika wafat Abu Salamah, datang Ummu Salamah ke Nabi. Gali Rasulullah, saya wanita, saya Ummu Salamah, itu suami saya namanya Abu Salamah. Kemudian saya bingung setelah tidak ada suami begini. Syakwa sama Nabi, ngeluh. Dikasih kabar gembira sama Nabi. Iya dinalah. Dekibana bekal oleh laki lebih fokus dari Ummu Salamah. Masya Allah. Siapa? Ya Nabi Muhammad. Bila cakap
Fatazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah tersebut. Wafat Ummu Salamah di zaman Yazid bin Muawiyah. Umurnya 84 tahun. Ya, yang menyolati jenazahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah. Siapa yang selanjutnya yang ke-8? Zainab binti Jahash. Zainab bin Jahash. Dulu dinikah oleh budaknya Nabi, namanya Zaid bin Harithah. Nabi menikah dengan Zainab, langsung dinikahkan oleh Allah. Falamma qada Zaidun minha wa zawajnaka. Kata Allah, setelah selesai Zainab urusannya dengan Zaid, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Langsung siapa yang mengakad? Allah Subhanahu wa taala. An innallaha akahani iyyahu min fawqi sab'i samawat. Bunda Zainab engkau ya dinikahi oleh Nabi langsung dari Allah di bawah 7 langit. Wa fiha nazal hijab, di situ juga ayat hijab turun. Kemudian wa Zainabun ada Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah budak budak rampasan dari perang Banil Mustalik. Cantik. Bahkan yang mengatakan cantik itu bukan cuman orang. Siti Aisyah mengatakan cantik. Kisah ceritanya itu ketika Juwairiyah ini sudah sudah ditawan, ya, sudah dikasihkan kepada satu orang. Tiba-tiba budak itu boleh bebas kalau bisa tebus uang, kan? Ini Juwairiyah datang ke Nabi dan katakan, ya Rasulullah, saya jadi budak seperti yang kau tahu. Dan saya pengen menjadi wanita yang merdeka, cuman saya harus tebus dengan uang. Kalau bisa, wahai Nabi, saya minta bantuan. Nabi tanya, apa bantuannya? Ya, tolong ikut nyicil Nabi, tambahi uang saya. Ya, sebegitu vulgar sahabat itu kalau ngomong sama Nabi, karena tahu apa sandaran terakhir cuma Kanjeng Nabi. Ayo Nabi, norok nyecel, saya tolong bebas lagi ya. Lah, saat itu ketika Juwairiyah mau masuk menghadap kepada Nabi, di pintu ada Aisyah. Aisyah sudah bilang, oh ada masuk area. Ada tengku deki ujung-ujungnya minta nikah, minta kabin, ada tengku lah. Dan memang kata Aisyah, melihat Juwairiyah itu orang bakal senang karena jamilnya Juwairiyah tadi itu. Ketika minta untuk dibayari sama Nabi kesena kemerdekaan tadi itu, Nabi mengatakan, wahai Juwairiyah, mau ndak aku beri yang paling afdol itu? Apa? Ya, kamu saya nikahi, maharnya adalah pembebasan kamu. Tinang kau saya majer, yang benar ndak kakabin. Tebuna Juwairiyah, justru itu tujuan saya ke sini Kanjeng Nabi. Lah kalau makan nawa itu ke sini nggak itu. Akhirnya dinikah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat pada umur 70 tahun. Sepeninggal Nabi jelasnya ya. Terus siapa lagi? Lah, Juwairiyah terakhir, lil mu'minina ummahatun murdiyah, dan semuanya dikatakan 11 istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang mukmin. Jadi sepeninggal daripada atau ketika perempuan itu dicerai sama Nabi, tidak boleh dinikahi sama sahabat. Nabi wafat, tersisa istrinya janda, apa boleh dinikahi? Tidak boleh. Kenapa? Karena dianggap sudah ibunya kaum muslimin. Paham? Oke. Tulis sekarang.
Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah. Sudah? Sekarang tulis. Tulis istri Nabi, wanita yang pernah dinikahi sama Nabi selain yang 11 ini. Sudah? Yang pertama, Fatimah binti Dhahhak. Fatimah binti Dhahhak. Fatimah binti Dhahhak. Siapa beliau? Wanita yang dinikahi sama Nabi, lalu turun ayat pilihan. Milih Nabi apa milih duniawi? Dia milih duniawi. Engkau milih apa sih, bayi? Karena menurut Nabi miskin. Akhirnya apa yang terjadi? Tambah miskin, tambah tandi. Kata beliau, ana syaqiyah, ikhtartu dunya. Engkau adalah wanita paling celaka. Ketika diminta pilihan milih duniawi apa Nabi, saya milih duniawi. Akhirnya la Nabi wala duniawi. Oleh dua-duanya. Siapa namanya? Fatimah binti Dhahhak. Nabi juga nikah dengan seorang perempuan namanya Syaraf Al-Kalabiyah. Syaraf Al-Kalabi. Ya. Kemudian Nabi nikah lagi dengan wanita namanya Khawlah binti Hudzail. Khawlah binti Hudzail. Khawlah binti Hudzail. Siapa Khawlah ini? Khawlah ini allati wahabat nafsaha lin Nabi, orang yang menghibahkan, memberikan dirinya sama Nabi, dinikahi tanpa mahar. Kaji Nabi, silahkan dinikahi saya tanpa mahar. Dan itu hanya boleh untuk Nabi Muhammad. Kita tidak boleh. Wajib bayar mahar. Tekak lajar pacaran. Tina lama sebentar di mas. Iya. Sabodo nalah. Mun lakarta ada tak apa-apa mas, yang penting love. Bagaimana? Tak boleh, harus ada uangnya. Ya, karena mahar adalah kewajiban di dalam pernikahan. Sudah? Nabi menikah juga dengan seorang wanita namanya Asma binti Ka'ab. Asma binti Ka'ab. Dinikah sama Nabi, tidak sempat dikumpul, lalu ditalak. Ya. Lalu ditalak. Nabi nikah lagi dengan wanita dari Qabilah Ghifar. Dari Qabilah Ghifar, namanya nggak disebutin. Namanya nggak disebutin. Dari Qabilah Ghifar, Al-Ghifari. La faro'a bayadon. Ketika malam pertama, Nabi lihat, ketika dibuka kerudungnya, Nabi lihat ada belang. Apa mau janteng Sumenep? Lempang bermah. Apa? Saya beda pote-poten itu apa? Belang. Belang. Lampang. Ya. Lampang. Beda lampang ah. Apa kata Nabi? Al-hikha bi ahliha. Tina mulai ya. Mulai sana bagus, mulai. Ya. Berarti wanita ketika memiliki aib seperti ini boleh dikembalikan. Namanya faskhun nikah, difasah nikahnya, bukan dicerai, difasah, dirusak.
Begitu juga laki-laki. Saya bini ngabus lagi, saya laki lampang. Bagaimana? Boleh tidak jadi. Boh, may padana zebra. Burung. Misalkan, bagaimana? Boleh dikembalikan. Boleh ya billah terselamat ya. Amin. Kemudian, Nabi menikah dengan seorang wanita namanya Umaymah. Siapa Umaymah ini? Ketika Nabi mau masuk di malam pertama, Umaymah ini mengatakan, "A'udzubillahi minka." Oh Muhammad, naudzubillah saya ka ente ini. Boh, ini naudzubillah. Iya, saya nggak tahu tadi ente nyaman, tak nemu tak tahu oleh ente lebih nyaman ke saya. Ku ben Nabi, mulutnya ini ambu saya pesuan. Bunda naudzubillah oleh ente saya. Gimana? Dicerai malam itu juga. Ya sudah mulai bagus, mulai yuk mulai. Malam dah. Itu. Siapa namanya? Umaymah. Nabi juga nikah dengan seorang wanita namanya Aliyah binti Dhabian. Aliyah binti Dhabian. Dinikah sama Nabi lalu dicerai. Terakhir, Nabi menikah dengan seorang wanita, tidak disebutkan namanya ya. Menikah dengan seorang wanita, allati wasafaha abuha disifati sama ayahnya berlebihan, lebay. Ini kan kaulah kanjeng Nabi Uratin, penter, orangnya gerap, ya, lebur, keluaran, Masya Allah. Terus ayah mengatakan ada lagi itu sifat Nabi yang tidak dimiliki oleh orang lain, dimiliki putri saya. Apa? Anak-anak saya ini belum pernah sakit. Kemudian kanjeng Nabi, ya tak sehat berarti. Lalu bagaimana? Ditolak sama Nabi Muhammad. Ya membodoh orang tak sakit sekali, tak sehat. Ya. Jadi Nabi juga milih benih nyaman mengenai itu. Tahu ada. Berarti kalau tidak normal seperti manusia biasa, tidak sehat ini. Kata beberapa yang dilakukan atau dinikah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak salah itu yang belum kebahas istri-istri Nabi Sofia. Oh iya, Sofia. Benar. Sofia binti Huyai bin Akhtab, putri dari Bani Nadir, cucu Nabi Harun alaihi salam. Janda. Suaminya namanya Salam bin Mishkam al-Yahudi. Nikah lagi dengan Kinana bin Abil Hukik. Dinikah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimerdekakan, ya, dan menjadi daripada maharnya tadi itu, ya kemerdekaannya tadi itu. Sofia. Yang lain? Sudah. Untuk yang istri Rasulullah yang dari Khalibah Ghifari itu Habib yang katanya kena lampang itu penyebabnya apa Habib? Maksudnya kenapa kok harus dicerai kayak itu Habib? Yang itu yang pertama.
Yang kedua, kalau misalnya sudah jalan sekian tahun, terus tiba-tiba lampang itu muncul, terus itu biasanya seperti apa? Langsung cerai kayak gitu juga atau seperti apa? Itu aja. Oke, bagus. Pertama, untuk sebabnya kita tidak tahu perempuan ini kena lampang apa sebenarnya kita tidak tahu. Cuman Nabi dalam sebuah hadisnya mengatakan la dharara wa la dirara. Jangan membahayakan orang, jangan mencari bahaya. Jadi ketika orang menikah dengan orang yang punya penyakit seperti itu, maka akan membahayakan dirinya. Ya. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kau lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan, kata Allah dalam Al-Qur'an. Ini saya kiaskan kalau memang alasan Nabi tidak mau dengan penyakit lampang itu karena penyakit, apapun penyakit dari seorang wanita, ketika itu berbahaya jangan dinikahi. Makanya di KUA dulu zaman saya, kayaknya sekarang masih ada namanya BP4 sebelum nikah itu. Apa BP4? Itu kayak formulir, menulis di situ apa saja penyakitnya istri dan suami. Nanti punya riwayat apa? Nanti ditukar. Nih, lihat. Tolos ini. Jadi mau nikah, punya penyakit ini loh. Begitu. Lah, lampang ini kan apa namanya penyakit. Mungkin di zaman itu berbahaya. Lah, boleh dikembalikan kepada keluarganya atau difasakh nikah apabila kalau pertama kali melihat lampang. Langsung dikembalikan. Tapi kalau sudah berjalan 1 hari, 2 hari, kena lampang, tidak boleh difasakh. Tidak boleh. Soal? Sudah? Sudah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul. أن الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسور بذلك البنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.